Dan dalam gelap yang basah itu, nasib seorang perempuan muda bernama Maya Putri akan berubah selamanya. Di ujung jalan tanah yang licin di desa Limpakuwus, berdiri sebuah rumah kayu tua yang dindingnya mulai lapuk dimakan usia. Di sanalah Siti Rukmini, seorang janda berusia hampir 60 tahun, tinggal bersama anak semata wayangnya, Arif Pratama, dan menantunya, Maya Putri. Sejak suaminya meninggal 10 tahun lalu, Siti hidup sederhana dengan hasil kebun singkong. Ia dikenal keras kepala, lidahnya tajam, dan sulit menerima perubahan. Namun di balik tatapan tegas itu, tersimpan kesepian panjang yang tak pernah ia akui. Arif, anak yang paling ia sayang, kini bekerja sebagai kenek truk sayur yang sering berangkat malam menuju pasar Wage Purwokerto. Pekerjaannya membuatnya jarang di rumah. Siti tak suka hal itu, tapi yang paling ia benci sebenarnya bukan jam kerja Arif, melainkan perempuan yang kini mengisi hidup anaknya Maya, gadis dari Kuningan yang lembut dan sopan, tapi menurut Siti, terlalu halus untuk hidup di desa. No. Awalnya, warga mengira kehadiran Maya akan membuat rumah kayu itu lebih hangat. Namun ternyata, kehangatan berubah menjadi bara. Sejak hari-hari pertama, Siti sering memandang menantunya dengan tatapan tak suka. Maya selalu mencoba bersikap hormat, bangun lebih pagi, menyiapkan teh, memasak nasi, bahkan membantu di kebun. Tapi setiap kali ia berusaha, selalu saja ada yang salah di mata Siti. Air tehnya hambar, masaknya gosong, atap bocor pun disalahkan. Ya, Maya hanya diam, menunduk, menahan air mata di balik senyum tipis. Ia tahu, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Tapi setiap malam ketika Arif pulang, ia ingin sekali bercerita tentang kata-kata tajam ibu mertuanya, tentang rasa sepi di rumah yang tak pernah benar-benar menerimanya. Namun, setiap kali Arif membuka pintu, lelah menempel di wajahnya, dan Maya memilih bungkam. Arif sendiri bukan laki-laki jahat, hanya terlalu takut menghadapi dua cinta besar yang bertabrakan. Ia mencintai ibunya yang membesarkannya sendirian, tapi juga menyayangi istrinya yang sabar dan lembut. Setiap kali mendengar nada tinggi ibunya dari dapur, ia hanya menghela napas dan pergi ke halaman, berharap angin malam bisa meredakan semua. Tapi angin tidak pernah membawa tenang, hanya membawa rasa bersalah yang makin menumpuk. Sementara itu, di dapur rumah kayu itu, Siti semakin dikuasai rasa iri. Ia merasa Maya sedang mencuri Arif darinya, mencuri perhatian, mencuri kasih sayang, bahkan mencuri makna hidupnya. Setiap kali melihat Arif tertawa bersama Maya, dadanya terasa panas. Dalam pikirannya, Maya adalah penghalang antara dirinya dan anak yang selama ini ia lindungi. Suatu sore, ketika hujan baru mulai turun, Siti duduk di beranda sambil menatap ke kebun singkong yang becek. Petir menyambar jauh di bukit. Di dalam rumah, Maya sedang menjemur pakaian di dekat tungku agar cepat kering. "Bu, teh hangat sudah saya buatkan," katanya lembut. Siti hanya menjawab dingin. "Tak usah pura-pura manis. Aku tahu kamu hanya ingin membuat Arif lupa pada ibunya." Maya terdiam. Ia menunduk, menatap lantai. Kata-kata itu menampar hatinya seperti cambuk. Ia ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Dari luar, suara hujan makin keras, menutup segala kemungkinan percakapan. Dalam diam yang panjang itu, ada sesuatu yang retak di antara mereka, bukan hanya rasa hormat, tapi juga batas antara akal dan amarah. Ketika malam tiba, Arif pamit berangkat kerja. Ia mencium tangan ibunya, lalu menatap Maya sekilas. Ada sesuatu di mata Maya, semacam kekhawatiran yang tak sempat terucap. "Hati-hati di jalan," katanya pelan. Arif mengangguk, lalu melangkah ke bawah hujan. Suara mesin truk sayur yang menyalak menjadi penanda kepergiannya. Pintu rumah ditutup, gembok dikaitkan dari dalam. Tinggallah dua perempuan, satu tua, satu muda di bawah atap seng yang berderak diterpa hujan. Lampu dapur menyala temaram, memantulkan bayangan mereka di dinding kayu. Tidak ada percakapan lagi malam itu, hanya suara air menetes dari genteng dan dentingan sendok di cangkir teh yang sudah dingin. Namun, bagi beberapa tetangga yang masih terjaga, suasana malam itu terasa ganjil. Bu Rini, yang rumahnya di seberang kebun, sempat menatap ke arah rumah Siti. "Kok pagar dikunci rapat ya malam-malam begini?" gumamnya. Biasanya, rumah itu tak pernah benar-benar tertutup. Ia mengangkat payung,
berjalan cepat melewati jalan tanah yang becek, tanpa tahu bahwa malam itu, sesuatu sedang bergerak perlahan menuju tragedi. Pagi itu, hujan masih menetes pelan di Purwokerto. Kabut menggantung rendah di atas atap terminal Bulu Pitu, menciptakan suasana muram yang tak biasa. Udara lembab bercampur aroma tanah basah, dan asap gorengan dari warung kecil di sudut terminal. Orang-orang berlalu lalang, sebagian membawa payung, sebagian berlari-lari kecil agar tak basah kuyup. Tak ada yang tahu. Pagi itu akan menjadi awal dari berita paling mengerikan yang pernah mengguncang Banyumas. Sebuah truk sayur dari desa Limpakuus baru saja berhenti di pelataran terminal. Dari dalam kabin, Kang Darto, sopir yang sudah berpengalaman, turun dengan langkah berat. Ia memeriksa barang titipan warga, karung singkong, keranjang sayur, dan satu kotak styrofoam putih besar yang diikat lakban tebal. Kotak itu tampak berbeda dari yang lain, terlalu rapi, terlalu berat, dan bagian bawahnya basah. "Yoga, tolong bantu angkat ini dulu ke samping ya," seru Kang Darto kepada pemuda yang sedang membantu bongkar muat. Pemuda itu, Yoga Saputra, segera menghampiri. Ia masih muda, sekitar 20 tahun, sepupu jauh dari Maya Putri, yang belakangan sering mencari kerja serabutan di terminal. Begitu tangannya menyentuh permukaan kotak itu, ia langsung bergidik, dingin, licin, dan ada sesuatu yang menetes dari celah lakban, merah samar bercampur lumpur. "Kang, ini basah ya? Kok baunya aneh? Bukan kayak daging biasa?" bisiknya sambil mengernyit. Kang Darto menoleh, ikut mencium. Benar, ada bau logam tajam yang membuat perut terasa mual. Beberapa orang di sekitar menoleh penasaran. Benny, kernet bus jurusan Jakarta, ikut mendekat. "Waduh, kalau itu daging beneran, pasti udah busuk. Mending dibuka aja, nanti malah masalah kalau dibawa jalan," ujarnya. Kang Darto menggeleng cepat. "Jangan, ini titipan orang, dari Bu Siti Rukmini di Limpakuus. Katanya buat keluarganya di kota. Beliau pesan, jangan dibuka." Yoga menatap wajah Kang Darto dengan cemas. Tapi kalau di dalamnya bukan daging, kalau itu bangkai hewan, kegelisahan mulai menyebar. Beberapa pedagang berhenti melayani pembeli dan ikut mengerumun. Suara hujan di atap seng kini bersaing dengan bisik-bisik orang. Akhirnya, salah satu pedagang buah menyerahkan pisau kecil. "Coba sobek dikit lakbannya, biar jelas." Kang Darto ragu, tapi rasa penasaran menang. Ia meraih pisau itu, menyobek sedikit bagian atas lakban. Suara kerekah terdengar nyaring. Seketika, bau amis menyengat menusuk hidung semua orang. Yoga spontan menutup hidung, sementara Benny mundur beberapa langkah. Namun, sebelum ada yang sempat bicara, potongan plastik hitam dari dalam kotak tergeser sedikit, dan seujung jari manusia tampak kaku di sana. "Astagfirullah, itu jari," teriak seorang ibu. Suasana terminal langsung kacau. Ada yang menjerit, ada yang berlari, ada pula yang pingsan di tempat. Kotak styrofoam terjatuh, menumpahkan cairan merah ke tanah yang bercampur air hujan. Kang Darto terduduk lemas, wajahnya pucat pasi. "Ya Allah, Bu Siti," gumamnya tak percaya. Yoga dengan tangan gemetar langsung mengeluarkan ponsel dan menelepon polisi. "Pak, tolong cepat, ada mayat di terminal, dalam kotak putih, Pak." Beberapa menit kemudian, suara sirene meraung menembus udara lembab pagi itu. 2 mobil patroli dari Polsek Sumbang datang. Polisi segera memasang garis kuning dan mengamankan lokasi. Orang-orang diminta mundur. Terminal yang biasanya ramai mendadak sunyi. Hanya tersisa suara hujan yang menetes dari atap seng. Kompol Agus Santosa, penyidik senior yang terkenal tegas, turun dari mobil dengan jas hujan biru tua. Wajahnya dingin, tapi matanya waspada. Ia berjongkok di depan kotak putih itu. "Semua mundur. Jangan ada yang menyentuh apapun." Dengan sarung tangan lateks, Bribtu Raka membuka kotak sepenuhnya. Seketika, bau amis bercampur udara dingin menyeruak. Di dalam, tampak potongan tubuh manusia yang dibungkus plastik hitam. Sebagian masih terikat karet. Tak ada lagi keraguan, ini bukan kecelakaan biasa. Kompol Agus berdiri perlahan, wajahnya tegang. "Segera bawa ke RSUD Margono untuk otopsi. Tim lain ikut saya ke desa Limpakuus. Kita harus pastikan asal barang ini."
Yoga yang masih gemetar mencoba menjelaskan, "Kotak ini titipan dari Bu Siti Rukmini, Pak. Saya cuma bantu angkat." "Won." Kompol Agus menatapnya tajam, lalu mengangguk. "Baik, ikut ke kantor untuk keterangan." Motif Kabar takut itu kehilangan. menyebar cepat. Dari sopir ojek, pedagang, hingga penumpang bus semua membicarakan kotak putih berisi mayat yang datang dari Limpakuwus. Dalam hitungan jam, nama Siti Rukmini menjadi bahan bisik-bisik di pasar, warung, dan setiap sudut jalan. Hujan yang semula hanya membasahi tanah kini terasa seperti menutup langit Banyumas dalam selimut muram. Tak ada yang berani berkata keras, tapi semua tahu kebenaran sedang menunggu untuk disingkap. Dan di desa Limpakuwus yang tenang itu, mungkin periksa di seorang sana. perempuan tua Hati-hati. tengah duduk di beranda tanpa tahu bahwa rahasia kelamnya sedang dibawa menuju pengadilan. Sore itu langit di desa Limpakuwus berwarna kelabu. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan di jalan tanah yang berlumpur. Dari kejauhan, dua mobil patroli meluncur pelan melewati jalan sempit di antara kebun singkong. Suara mesin mobil memecah kesunyian desa yang biasanya hanya diisi suara jangkrik dan ayam berkokok. Anak-anak berlarian menjauh, sementara para warga berdiri di pinggir jalan Untuk malam berbisik-bisik. "Polisi, Kita akan jaga itu dari Polsek perimeter. Sumbang," kata Pak Suripto pelan. "Katanya mau ke rumah Bu Siti Rukmini," sahut seorang ibu. "Waduh, jangan-jangan benar kabar itu." Mobil berhenti di depan rumah kayu sederhana di tepi kebun. Pagar bambu basah meneteskan air. Dari dapur, asap tipis masih mengepul, tanda seseorang baru saja memasak. Selamat malam, Siti tim. Rukmini duduk di Kita beranda, berada di lokasi. mengenakan kain batik tua yang dililit di bahunya. Wajahnya datar, tanpa senyum, tanpa panik, seolah ia sudah tahu kedatangan tamu tak diundang itu. Kompol Agus Santosa turun dari mobil, mengenakan jas hujan biru tua. Tatapannya tajam namun tenang. Ia melangkah mendekat bersama dua anggotanya, Bribtu Raka dan seorang fotografer forensik. "Selamat sore, Bu. Kami dari Polsek Sumbang. Mohon Ibu ikut ke kantor untuk dimintai keterangan, dan kami perlu memeriksa rumah ini." Siti menatap mereka sebentar, lalu menjawab dengan suara pelan tapi mantap, "Silakan, Pak. Rumah saya Kita harus terbuka. temukan dia sebelum Saya dia tidak melakukan punya lebih apa-apa banyak yang kerusakan. disembunyikan." Nada tenangnya justru membuat bulu kuduk beberapa warga berdiri. Orang-orang menatap dari balik pagar bambu, tak berani mendekat. Kompol Agus memberi isyarat pada timnya. Polisi segera menyebar memeriksa setiap ruangan. Dapur menjadi tempat pertama yang diperiksa. Di atas meja kayu ada panci besar, Polis, kangkung setengah open the potong, door. dan wajan berisi minyak bekas. Sekilas terlihat seperti dapur biasa, tapi mata penyidik dilatih untuk melihat yang tak kasat mata. Bribtu Raka jongkok, menyorot lantai papan dengan senter. Ada noda kecoklatan di celah kayu, samar tapi jelas bukan tanah. Ia mengusapnya dengan kapas. Warna merahnya muncul lebih nyata. "Pak, ini seperti bekas darah," bisiknya. Kompol Agus mendekat, mengangguk singkat. "Ambil sampel." Foto setiap sudutnya. Tak jauh dari sana, di sisi meja, ditemukan helai rambut panjang tersangkut di serpihan kayu. Rambut itu berwarna hitam legam, lebih panjang dari rambut Siti. "Kemungkinan milik korban," ujar Bribtu Raka pelan sambil memasukkannya ke kantong bukti. Kompol Agus terus mengamati. Saya tidak yakin apa yang Matanya terjadi di sini. berhenti pada sebuah golok besar yang disandarkan di dekat tungku. Bilahnya basah, masih meninggalkan noda gelap samar meski sudah dicuci. "Amankan juga ini," perintahnya tegas. Di bawah rak piring, Bribtu Raka menemukan gelang perak bengkok yang tampak familiar. Salah satu warga yang ikut menyaksikan, Bu Rini, langsung menutup mulutnya. Itu gelang milik Maya Putri. Dia sering pakai itu ke pasar," katanya dengan suara gemetar. Kompol Agus mengangguk. Catat waktu penemuan, lokasi, Baiklah, dan masukkan data ini. saksinya. Siapa? Ia kemudian menatap Siti yang masih duduk di ruang tamu, diam tanpa ekspresi. "Bu Kita harus Siti, mencocokkan DNA boleh sampel kami rambut tahu dengan semalam DNA siapa dari saja darah di yang rumah kita ini?" temukan. "Cuma Tapi, saya dan Maya," bagaimana jika itu jawabnya bukan semua datar. bukti yang kita miliki? "Arif, dia berangkat kerja, belum pulang, dan pagar rumah terkunci dari dalam." Siti mengangguk pelan. "Iya, biar aman dari maling." Kompol Agus menatapnya lama. "Kalau begitu, siapa yang bisa masuk tanpa ibu sadari?" Siti Kita menunduk. harus bergerak cepat "Mungkin. sebelum mereka tahu kita Saya mendekat. tidak tahu. Bagaimana dengan jalur Bisa saja alternatif? ada orang menyelinap." Terlalu berisiko. "Onse,"
Jawabannya terdengar ganjil. Motifnya masih belum Suaranya jelas, terlalu tapi tenang, kita bisa lihat seolah sedang kronologi membaca mengarah naskah ke yang satu sudah orang. dihafal. Penyidik kemudian bergerak ke halaman belakang. Di dekat pohon mangga, tanah terlihat lebih gembur dari sekitarnya. Coba gali pelan-pelan, perintah Agus. Cangkul pertama menyingkap tanah basah, lalu muncul sandal biru kecil berlumur lumpur dengan tulisan Maya di bagian sisinya. Tali sandalnya putus. Ya Allah, sandal ini, teriak Burini sambil menutup mulut. Kompol Agus menatap sandal itu lama. Catat jam temuan foto. Ini bukti kuat. Tak jauh dari situ, di sumur belakang, airnya tampak keruh tak seperti biasanya. Tim forensik menurunkan alat khusus dan menarik kantong plastik besar. Saat dibuka, tercium bau anyir bercampur lumpur. Di dalamnya, pakaian perempuan bermotif bunga, penuh noda kecoklatan, warna ungu kerudungnya masih bisa dikenali meski samar. Warga menjerit histeris. Kompol Agus menutup mata sejenak. Semua bukti ini saling berkaitan. Ia menatap Siti Rukmini yang kini berdiri di pintu, memegang kain batiknya erat. Ibu tahu, bukti-bukti ini tidak datang sendiri ke rumah ibu. Siti tetap diam. Wajahnya datar, matanya menatap kosong ke arah sumur. Hening panjang menggantung di udara yang mulai lembab kembali. Dan di saat itu, Kompol Agus berkata, pelan tapi pasti, mulai malam ini, rumah ini resmi menjadi tempat kejadian perkara. Ai mah, hujan kembali turun rintik-rintik, menetes di atap seng. Garis polisi dipasang mengelilingi rumah. Warga menatap dari jauh, sebagian berdoa, sebagian hanya diam. Di balik jendela, Siti Rukmini berdiri mematung bayangannya di kaca. Tampak seperti sosok yang sedang menunggu sesuatu, entah penyesalan atau kehancuran. Malam itu hujan turun lagi di Banyumas. Menetes dari atap seng kantor Polsek Sumbang. Lampu neon di ruang interogasi berkelip lemah, menciptakan bayangan panjang di dinding kusam. Di tengah ruangan, Siti Rukmini duduk diam di kursi kayu. Kain batik tua yang biasa melilit bahunya kini ia genggam erat, seperti pegangan terakhir dari masa lalu yang mulai runtuh. Di depannya duduk Kompol Agus Santosa, dengan map tebal berisi foto-foto bukti, sandal biru, pakaian ungu, golok berkarat, dan potongan plastik hitam dari dalam kotak styrofoam. Di sisi kanan, Bribtu Raka menyiapkan alat perekam dan buku catatan. Udara ruangan terasa dingin dan berat, seolah setiap hembusan napas membawa beban. Kompol Agus membuka percakapan dengan suara tenang namun tegas. Bu Siti, kami sudah menemukan beberapa barang di rumah ibu. Darah di lantai dapur, rambut panjang, sandal milik Maya, juga pakaian yang sama seperti yang terakhir dipakai olehnya. Bisa ibu jelaskan? Siti menunduk. Matanya bergerak pelan, menatap ujung kain batiknya. Itu bukan punya saya, Pak. Banyak orang keluar masuk desa. Bisa saja ada yang membuang barang-barang itu ke rumah saya. Jawabnya lirih. Bribtu Raka menatap Kompol Agus. Tapi semalam pagar rumah terkunci dari dalam, Pak. Hanya ibu yang memegang kuncinya. Siti menoleh, suaranya datar. Kunci bisa saja digandakan. Hening. Hanya suara hujan yang menetes di luar jendela. Kompol Agus meletakkan sebuah foto di atas meja. Foto itu memperlihatkan sandal biru berlumur lumpur dengan nama Maya yang tergores jelas di sisi. Bu, sandal ini ditemukan terkubur di belakang rumah ibu. Bagaimana menjelaskannya? Siti menatap foto itu lama. Bibirnya menegang, lalu ia menjawab pelan, saya tidak tahu, mungkin tertinggal. Kompol Agus bersandar, matanya tak lepas dari wajah Siti. Ia tahu, di balik ketenangan itu sedang bersembunyi badai besar. Tapi belum waktunya memaksa. Ia menulis sesuatu di buku catatannya, lalu menatap jam dinding. Baik, untuk malam ini, pemeriksaan cukup. Ibu akan kami tempatkan di ruang tahanan sementara. Besok pagi kita lanjutkan. Siti hanya mengangguk pelan. Dua petugas menggiringnya ke ruang tahanan kecil di belakang. Dindingnya lembab, bau besi berkarat tercium. Ia duduk di sudut, punggungnya menempel pada tembok dingin. Tangannya masih menggenggam kain batik yang kini mulai lembab oleh keringat dan air mata yang ia tahan mati-matian. Di luar ruangan, Arif Pratama baru tiba. Bajunya basah kuyup, rambutnya meneteskan air. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia langsung mencari Kompol Agus. Pak, ada apa ini? Saya baru pulang dari pasar. Kenapa rumah saya dipasang garis polisi? Kenapa ibu saya dibawa ke kantor?
Kompol Agus menatapnya dengan hati-hati. Arif, duduk dulu. Kami butuh keteranganmu. Tadi pagi ditemukan kotak styrofoam berisi potongan tubuh di Terminal Bulu Pitu. Berdasarkan bukti dan saksi, kotak itu dikirim dari rumahmu. Arif menatapnya tak percaya. Kotak? Tapi itu cuma titipan ibu untuk keluarga di kota. Saya yang bantu angkat ke truk. Betul. Dan itu sebabnya kami butuh penjelasanmu. Barang itu dikirim atas nama Siti Rukmini. Wajah Arif mendadak pucat pasi. Ia terdiam lama, lalu bersandar di kursi. Suaranya bergetar. Pak, jangan bilang itu. Maya? Kompol Agus mengangguk pelan. Kami masih menunggu hasil forensik. Tapi semua bukti mengarah ke sana. Arif menunduk. Kedua tangannya menutup wajah. Air mata menetes tanpa suara. Tidak mungkin ibu saya. Dia tidak mungkin sekejam itu. Kompol Agus tak menjawab. Ia tahu kata-kata tidak akan menenangkan pria muda yang baru saja kehilangan dua orang paling dicintainya sekaligus, satu di liang lahat, satu di balik jeruji. Beberapa menit kemudian, Arif memohon. Pak, saya ingin bertemu ibu. Tolong. Kompol Agus berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baik, sebentar saja. Mereka berjalan ke ruang tahanan. Dari balik jeruji besi, Siti Rukmini duduk memeluk lutut. Ketika mendengar langkah kaki, ia menoleh. Matanya tajam, tapi wajahnya tetap datar. Bu, ini aku, Arif. Suara Arif bergetar. Siti menatapnya lama, lalu berkata dingin. Siapa? Kamu tidak perlu ikut campur. Semua yang kulakukan demi kamu. Arif Tertegun. Demi aku, Bu. Maya itu istri saya. Dia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Tatapan Siti berubah sekejap dingin, lalu tajam seperti pisau. Dia mencuri kamu dariku, Arif. Semua waktu, semua kasih sayangmu. Aku hanya ingin kamu kembali seperti dulu. Arif memegangi kepalanya. Tubuhnya bergetar. Bu, berarti benar. Ibu yang melakukannya. Siti menunduk. Tak ada jawaban. Tapi diamnya lebih mengerikan daripada pengakuan apapun. Tanggis Arif PK. Ia berlutut di depan jeruji. Bahunya berguncang hebat. Kompol Agus menatap dari jauh. Matanya muram. Ia tahu, malam itu bukan hanya satu jiwa yang hancur, tapi seluruh keluarga yang tenggelam dalam dosa dan penyesalan. Di luar hujan terus turun deras. Lampu neon berkelip seakan ikut menangis. Dan di lorong sempit Polsek Sumbang, gema tangis seorang anak dan kesunyian seorang ibu bercampur menjadi satu saksi bisu dari malam di mana kasih sayang berubah menjadi kutukan. Pagi berikutnya, hujan semalam menyisakan kabut tebal yang menggantung di udara. Jalanan depan Polsek Sumbang masih basah. Genangan air memantulkan cahaya matahari yang baru muncul malu-malu dari balik awan. Di dalam kantor, suasana hening. Para petugas berbicara pelan, seolah tak ingin mengusik sesuatu yang sedang bergolak di ruangan interogasi. Di sana, Siti Rukmini kembali duduk di kursi yang sama. Rambutnya kusut, matanya merah tapi masih menatap tajam. Kain batik yang semalam ia genggam kini kusam dan lembab, namun tetap digenggam erat di pangkuannya. Di hadapannya, Kompol Agus Santosa membuka map baru berisi hasil forensik dari RSUD Margono. Ia memulai dengan suara tenang namun menusuk. Bu Siti, hasil pemeriksaan menyatakan bahwa potongan tubuh di kotak styrofoam memang milik Maya Putri. DNA cocok. Luka di tubuhnya menunjukkan tanda kekerasan benda tajam. Semua bukti fisik mengarah ke rumah ibu. Siti tetap menunduk, jemarinya gemetar halus. Tak ada suara selain desisan pelan lampu neon. Bu, lanjut Kompol Agus, kami beri kesempatan terakhir. Katakan yang sebenarnya. Malam hujan itu, apa yang terjadi antara ibu dan Maya? Hening panjang. Lalu, perlahan, Siti menarik napas panjang, bibirnya bergetar. Malam itu, cuma aku dan dia di rumah. Arif pergi ikut truk. Hujan deras sekali. Angin masuk dari celah papan. Aku duduk di dapur. Dia di dekat sumur cuci piring. Aku sudah lama menahan rasa di dada. Oh. Kompol Agus memberi isyarat pada Bribtu Raka untuk menyalakan perekam. Ia tahu, inilah momen yang akan menentukan seluruh kasus. Siti melanjutkan dengan suara pelan tapi jelas. Aku sudah lama curiga. Uang gaji Maya selalu setengah dikirim ke keluarganya di Kuningan. Aku diam, tapi hatiku mendidih. Aku yang membesarkan Arif sendirian, tapi dia lebih utamakan orang lain.
Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tidak bergetar. Malam itu aku tanya, "Uangmu kemana? Kamu sembunyikan apa?" Dia jawab, "Saya kirim ke orang tua saya." "Apa salah?" Siti berhenti sebentar, menelan ludah. Kata-kata itu seperti pisau. Aku merasa dipermainkan. Lalu aku dengar dia bicara di telepon sama seorang laki-laki. Katanya cuma teman, tapi aku yakin bukan. Aku merasa rumahku dirusak. Kompol Agus mencondongkan tubuh sedikit. "Lalu apa yang terjadi, Bu?" Air mata Siti jatuh pelan. Kami beradu mulut. Suara hujan keras, tapi teriakan kami lebih keras. Dia bilang, "Bu, jangan campuri urusan saya dengan Arif." Kata-kata itu membuat mataku gelap. Aku berdiri, dia mundur, tersandung kursi. Golok ada di meja dapur. Aku cuma ingin menakut-nakuti, tapi tanganku bergetar. Dan entah kenapa, golok itu menebas. Suaranya pecah di ujung kalimat. Bribtu Raka menunduk, menahan napas. Siti meneruskan lirih. Dia jatuh, kepalanya terbentur meja. Darah keluar banyak. Aku panik. Aku ingin menolong, tapi pikiranku berkata lain. Wajahnya pucat, matanya terbuka. Dan aku pikir, kalau dia hilang, Arif akan kembali padaku. Tidak ada yang bisa merebutnya lagi. Ruang interogasi mendadak sunyi. Kompol Agus memejamkan mata sebentar. "Bu, lalu ibu lakukan apa setelah itu?" Siti menjawab nyaris tanpa suara. "Aku sembunyikan tubuhnya di dapur. Hujan deras, petir menutupi semua suara. Aku ambil plastik hitam, bungkus seadanya. Aku tahu itu salah, tapi seakan ada sesuatu yang menguasai aku. Aku masukkan ke kotak pendingin. Kotak itu yang biasa kupakai, menyimpan daging untuk dijual di pasar." Matanya menatap kosong ke arah meja. Paginya, aku bilang ke Kang Darto, sopir truk, kalau aku mau kirim daging segar ke keluarga di Purwokerto. Aku bahkan sempat tersenyum saat menyerahkannya. Tidak ada yang curiga. Kompol Agus menunduk lama, lalu bertanya pelan, "Jadi ibu sadar dengan apa yang ibu lakukan?" Siti mengangguk. "Ya, aku sadar, tapi aku tidak menyesal. Yang kusesali hanya satu, kenapa tidak kulakukan lebih cepat." Kalimat itu membuat Bribtu Raka menatap kaget, hampir menjatuhkan pena. Kompol Agus menarik napas panjang, menatap perempuan tua itu lama. "Bu Siti Rukmini, dengan pengakuan ini, status ibu resmi menjadi tersangka pembunuhan berencana terhadap Maya Putri." Siti diam. Air mata sempat mengalir sekejap, tapi cepat ia hapus dengan punggung tangan. Kompol Agus berdiri, menutup map. "Cukup untuk hari ini. Bawa beliau ke sel." Ketika dua petugas menggiringnya keluar, Siti sempat berhenti di pintu. Ia menatap Kompol Agus dan berkata lirih, "Aku hanya ingin anakku kembali, tidak lebih." Kompol Agus tidak menjawab. Ia tahu, cinta seorang ibu bisa jadi anugerah, tapi bila berubah arah, ia juga bisa menjadi racun paling mematikan. Di luar ruangan, Arif Pratama berdiri di lorong, menunggu dengan wajah pucat. Saat mendengar suara langkah ibunya, ia hampir roboh. Dari balik jeruji, pandangan mereka bertemu. Tak ada kata yang keluar. Hanya mata, satu basah karena penyesalan, satu kering karena kehilangan. Dan di luar kantor polsek, langit Banyumas kembali gelap. Hujan turun lagi, seolah Tuhan pun ikut menangis atas cinta yang salah jalan. Sejak berita pengakuan Siti Rukmini tersebar, desa Limpakuwus seperti kehilangan napasnya. Angin yang biasanya membawa aroma tanah basah kini terasa berat, menekan dada setiap orang yang melangkah melewati jalan becek di depan rumah kayu Siti. Pagi-pagi warga berkerumun di warung kopi Pak Rofi'i, membicarakan hal yang sama, tragedi yang mengguncang desa kecil mereka. "Jadi benar Bu Siti yang bunuh menantunya?" tanya Bu Murni. Matanya lebar penuh ngeri. "Iya, katanya ngaku sendiri di kantor polisi," sahut Pak Rofi'i sambil menurunkan gelas kopi dari bibirnya. "Padahal selama ini aku pikir dia cuma keras kepala, bukan pembunuh," timpal Pak Umar, tetangga yang rumahnya hanya 2 gang dari rumah Siti. Obrolan itu menyebar cepat. Dari warung ke pasar, dari pos ronda ke musala. Nama Siti Rukmini berubah dari ibu tangguh menjadi ibu sadis. Orang-orang yang dulu segan padanya kini bahkan takut menyebut namanya keras-keras. Rumah kayu di tepi kebun singkong itu kini berdiri sunyi.
Garis polisi kuning membentang melingkari Ini pagar kemungkinan ada 2 bambu. orang di dalam. Dindingnya Oke. lembab, jendela ditutup rapat, dan di halaman belakang, tanah galian bekas pencarian bukti masih terlihat jelas. Anak-anak yang dulu sering bermain ke sana kini dilarang mendekat. "Jangan lewat depan rumah itu malam-malam," bisik Bu Rini pada cucunya. Tempat itu sudah tidak bersih lagi. Bocah kecil itu mengangguk takut, memeluk erat tas sekolahnya sambil menunduk ketika melewati rumah yang kini dijuluki warga sebagai rumah dosa. Ezdaro. Sementara itu, Arif Pratama kembali ke desa setelah mengurus beberapa berkas di polsek. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Ia berjalan melewati jalan tanah yang kini terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah disambut tatapan tajam, lirikan cepat, dan bisikan-bisikan yang tak bisa ia abaikan. "Itu anak, Pusici. Kasihan." Tapi bagaimana bisa dia tidak sadar? Pasti ada yang dia sembunyikan. Arif menunduk. Tidak ada kata yang bisa membantah. Ia hanya ingin cepat sampai rumah. Meski rumah itu kini lebih mirip kenangan kelam daripada tempat pulang. Di depan pagar yang dipasangi garis polisi, langkahnya terhenti. Ia berdiri diam lama, menatap papan kayu yang dulu sering dicat ulang oleh Maya dengan warna coklat muda. Sekarang cat itu terkelupas, diguyur hujan, seolah turut menangis. Malam harinya, suara jangkrik terdengar lebih keras dari biasanya. Pos ronda yang dulu ramai tawa kini hanya berisi 2 pemuda yang berbicara lirih sambil menatap ke arah rumah Siti. "Kau percaya nggak, Din?" kata salah satu dari mereka. Katanya semalam ada yang lihat bayangan perempuan berdiri di jendela rumah itu. "Jangan bercanda, John. Serius. Bayangannya pakai kerudung ungu. Padahal nggak ada siapa-siapa di sana." Kabar itu menyebar keesokan paginya. Sebagian warga menanggapinya dengan tawa gugup. Sebagian lagi memilih menutup pintu lebih cepat saat malam datang. Desa Limpakuwus berubah. Tak lagi terdengar suara ibu-ibu bergosip di sore hari, atau anak-anak main petak umpet di kebun singkong. Semua seakan dicekam rasa takut, bukan hanya pada dosa yang terjadi, tapi juga pada bayangan yang ditinggalkan oleh dosa itu. Di sisi lain, Kiai Abdullah Sulaiman, tokoh agama desa, mencoba menenangkan warga. Seusai salat maghrib di musala kecil, beliau berdiri di depan jamaah dengan suara berat tapi meneduhkan. "Saudara-saudaraku, jangan biarkan tragedi ini membuat kita lupa pada kemanusiaan. Doakan almarhumah Maya Putri, dan doakan juga Bu Siti, agar hatinya dibukakan pintu tobat. Jangan menyebar kebencian, karena kebencian hanya menambah luka." Beberapa orang menunduk, tapi sebagian tetap tak bisa menahan rasa marah. "Tapi, Kiai," sahut Pak Umar dengan suara berat, Baiklah. "bagaimana bisa seorang Kita akan ibu pulang membunuh penyelidikan menantunya di sini. sendiri? Apa hati manusia bisa sekeras itu?" Kiai Abdullah menghela napas pelan. "Cinta yang berlebihan, Pak Umar, kalau tidak dijaga oleh iman, bisa berubah jadi racun. Itulah yang menimpa Bu Siti." Kata-kata itu membuat musala hening. Hanya suara angin malam yang masuk dari jendela, membawa aroma basah dari kebun singkong. Beberapa hari kemudian, suasana desa tetap muram. Rumah Siti Rukmini masih tertutup garis polisi, tapi seolah memiliki nyawanya sendiri. Setiap kali hujan turun, warga mengaku mendengar suara seperti kursi terguling dari dalam rumah. Kadang juga terdengar suara air dari sumur belakang yang dulu jadi tempat penyimpanan bukti. "Aku dengar semalam suara perempuan nangis dari arah dapur," bisik Bu Rini pada tetangganya pagi itu. "Sudahlah, jangan diceritakan, nanti malah bikin takut semua orang," jawab Pak Rofi'i cepat, meski wajahnya sendiri pucat. Di tengah semua bisik-bisik dan ketakutan itu, hanya satu orang yang diam, Arif. Ia tak pernah membantah, tak pernah menjelaskan. Ia hanya datang ke musala setiap malam, duduk lama di sudut ruangan, menunduk dengan wajah kosong. Bagi warga Limpakuwus, tragedi itu bukan sekadar kisah pembunuhan. Itu adalah lukisan gelap tentang cinta, iri, dan kehilangan yang tak akan mudah dihapus dari ingatan mereka. Dan setiap kali hujan turun di malam hari, suara tetes air di atap seng selalu mengingatkan mereka pada malam ketika darah, air mata, dan cinta bercampur menjadi satu di rumah kecil tepi kebun singkong itu. Sejak ibunya ditahan di Polsek Sumbang, Arif Pratama hidup seperti bayangan. Hari-harinya hampa, pikirannya terus melayang antara dua wajah-wajah lembut Maya, istrinya yang kini tiada, dan wajah ibunya Siti Rukmini yang kini duduk di balik jeruji besi. Dua sosok yang dulu ia cintai dengan seluruh hatinya,
kini terikat dalam satu tragedi yang tak bisa ia pahami. Pagi di desa Limpakuwus terasa dingin dan sepi. Arif duduk di beranda rumah tumpangan milik sahabat lamanya, Joko, menatap kabut yang turun dari bukit. Secangkir teh di tangannya sudah dingin, tapi ia tak peduli. Setiap kali memejamkan mata, wajah Maya muncul di antara hujan. Senyumnya lembut, tapi matanya memohon sesuatu keadilan. Namun bersamaan dengan itu, bayangan ibunya juga muncul. Siti Rukmini yang dulu menggendongnya ke sawah, mengusap keringatnya ketika demam, kini menjadi sosok yang ditakuti satu desa. "Bu, kenapa?" Gumamnya lirih, suaranya pecah oleh tangis yang tak keluar. Dari kejauhan, terdengar langkah kaki mendekat. Kiai Abdullah Sulaiman, tokoh agama desa, datang dengan sarung dililit di pinggang dan payung bambu di tangan. Wajahnya teduh meski hujan baru saja berhenti. Ia duduk di samping Arif tanpa berkata-kata. Hening beberapa saat, hanya terdengar suara burung pipit dari kejauhan. "Nak Arif," ucap Kiai Abdullah perlahan, "aku tahu luka di hatimu dalam sekali. Kau kehilangan istri, dan ibumu sekarang di penjara. Tapi jangan biarkan luka itu menenggelamkan hatimu." Arif menunduk. "Kiai, saya bingung. Kalau saya bela ibu, berarti saya mengkhianati Maya. Tapi kalau saya bela Maya, saya harus melawan darah saya sendiri. Saya tidak sanggup." Kiai Abdullah menarik napas pelan. "Nak, kadang cinta dan keadilan tidak berjalan searah. Tapi Allah selalu berada di sisi kebenaran, bukan di sisi siapapun." Arif menatap tanah basah di depan kakinya. "Saya masih ingat malam itu, Kiai. Ibu sempat titip kotak styrofoam ke saya, katanya daging untuk keluarga di kota. Saya tidak curiga sama sekali. Saya bahkan bantu angkat ke truk. Kalau saja saya tahu." Suaranya tercekat, bahunya bergetar. "Kalau saja saya tahu, saya pasti bisa menghentikannya." Kiai Abdullah menepuk bahunya lembut. "Penyesalan itu tanda hatimu masih hidup, Nak. Tapi jangan biarkan penyesalan berubah jadi kebencian. Doakan ibumu, tapi tegakkan kebenaran untuk istrimu. Itulah cara seorang laki-laki bertanggung jawab." Air mata Arif menetes pelan. "Tapi Kiai, kalau saya bicara jujur di pengadilan nanti, berarti saya membantu menghukum ibu sendiri." "Tidak Arif," jawab sang Kiai dengan lembut. "Kau tidak menghukum ibumu. Kau sedang membebaskannya bukan dari jeruji, tapi dari dosa yang lebih berat. Kejujuranmu bisa jadi jalan taubat baginya." Ucapan itu membuat dada Arif sesak. Ia terdiam lama. Di luar, langit mulai berubah jingga. Tanda senja turun. Suara azan dari musala kecil di ujung jalan menggema lembut. Kiai Abdullah berdiri pelan, merapikan sarungnya. "Ayo Nak, salat dulu. Dalam sujudmu, mungkin kau bisa temukan arah." Malamnya, Arif datang ke musala. Jamaah tinggal sedikit, sebagian sudah pulang. Ia mengambil air wudhu, membasuh wajahnya dengan air dingin yang membuat tubuhnya sedikit bergetar. Dalam sujudnya, ia berbisik lirih, "Ya Allah, aku tidak tahu harus memilih siapa, tapi tunjukkanlah jalan yang paling benar." Air matanya menetes membasahi sajadah. Setelah salat, ia duduk lama menatap sajadah yang basah oleh air matanya. Di luar, angin membawa suara hujan yang kembali turun. Ia teringat kata-kata Kiai Abdullah. "Kejujuranmu bisa jadi jalan taubat bagi ibumu." Beberapa hari berikutnya, Arif semakin jarang keluar rumah. Ia lebih banyak diam di kamar kecilnya, menatap foto pernikahannya dengan Maya. Dalam foto itu, Maya tersenyum, sementara Siti Rukmini berdiri di belakang mereka dengan wajah kaku. Ia baru sadar di senyum ibunya dulu, sudah ada ketakutan kehilangan dirinya. Sore itu, Joko datang membawa kabar. "Rif, polisi minta kamu datang ke kantor. Katanya kamu akan dipanggil jadi saksi di sidang nanti." Arif hanya mengangguk, matanya kosong. Tapi di hatinya, sesuatu mulai tumbuh keberanian kecil, seperti tunas di tanah gersang. Malam sebelum sidang, ia duduk di beranda rumah tumpangan, memandangi rumah ibunya dari kejauhan. Hujan rintik menetes pelan. "Bu," katanya pelan, "aku akan bicara, bukan untuk menjatuhkan ibu, tapi agar semua ini selesai. Aku ingin Maya tenang, dan ibu juga bisa bertobat dengan tenang." Di langit, petir menyambar jauh di ujung bukit. Suaranya menggetarkan dada. Tapi di balik kilat yang membelah gelap,
Arif menemukan sedikit cahaya-cahaya yang berasal dari keputusan paling sulit dalam hidupnya. Memilih kebenaran, meski harus melawan darah daging sendiri. Pagi itu, pengadilan negeri Banyumas dipenuhi puluhan orang. Langit mendung, udara lembab, dan aroma tanah basah, seolah ikut membawa beratnya suasana. Di halaman depan, warga desa Limpakuwus berdiri berdesakan bersama wartawan lokal. Masing-masing ingin melihat langsung jalannya persidangan yang telah mengguncang desa mereka, kasus Siti Rukmini, sang ibu mertua yang tega mengirim potongan tubuh menantunya dalam kotak styrofoam. Di ruang sidang, kursi kayu penuh sesak. Beberapa orang berdiri di belakang, menempel ke dinding, sementara di barisan depan tampak keluarga Maya Putri. Wajah ayah dan ibunya kaku, mata sembab karena tangis yang tak henti sejak pagi. Pukul 9 lewat sedikit, pintu ruang sidang terbuka. 2 petugas menggiring Siti Rukmini masuk. Ia mengenakan baju tahanan oranye, rambutnya disanggul seadanya, langkahnya kecil tapi mantap, wajahnya dingin, tanpa ekspresi. Namun tatapan matanya cukup untuk membuat bulu kuduk sebagian orang berdiri. Di sisi kanan ruangan, Arif Pratama duduk di kursi saksi. Wajahnya pucat, sarung di tangannya diremas terus, seolah menjadi satu-satunya pegangan agar tidak roboh. Ketika Hakim Ketua, Bapak Nur Hadi, memasuki ruangan, semua berdiri. Palu diketuk 3 kali. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Siti Rukmini resmi dibuka, ucap sang hakim dengan suara berat. Jaksa Rahayu Setianingsih berdiri dengan map tebal di tangan. Ia membuka lembar dakwaan. Suaranya tegas dan berwibawa, bahwa pada malam tanggal 12 Juni 2023, terdakwa dengan sengaja dan terencana menghilangkan nyawa korban, Maya Putri, dengan menggunakan senjata tajam jenis golok, bahwa tindakan tersebut didorong oleh rasa cemburu dan ketakutan kehilangan anak kandungnya, Arif Pratama, bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa memutilasi dan memasukkan potongan tubuh korban ke dalam kotak pendingin untuk dikirim ke luar kota dengan maksud menghilangkan jejak. Suara jaksa menggema di ruangan. Beberapa orang menutup mulut, tak sanggup mendengar kalimat itu. Ibu korban terisak keras, menutupi wajah dengan kerudung ungu yang sama seperti milik Maya semasa hidup. Hakim menatap Siti Rukmini. Apakah terdakwa mengerti isi dakwaan ini? Siti mengangguk pelan. Saya mengerti. Apakah terdakwa mengakui perbuatan yang dituduhkan? Siti menatap lurus, matanya dingin. Saya tidak menyesal. Semua yang saya lakukan demi anak saya. Ruangan langsung gempar. Suara bisik-bisik dan gumaman terdengar di mana-mana. Hakim mengetuk palu keras-keras. Tenang. Bila ada keributan lagi, sidang saya tunda. Jaksa melanjutkan pembacaan bukti. Foto golok, pakaian ungu, sandal biru bertuliskan nama Maya, serta hasil DNA dari RSUD Margono. Setiap kali satu bukti disebutkan, wajah Arif semakin pucat. Tangannya menggenggam erat sarung, keringat dingin menetes di pelipisnya. Setelah pembacaan dakwaan selesai, hakim menatap ke arah bangku saksi. Pengadilan memanggil saksi pertama, Arif Pratama, suami korban sekaligus anak terdakwa. Seluruh ruangan menoleh ke arah Arif. Suasana berubah sunyi. Hanya suara langkah Arif yang terdengar ketika ia maju ke mimbar saksi. Ia bersumpah dengan tangan di atas Al-Quran. Suaranya pelan tapi tegas. Saya bersumpah akan berkata jujur, tidak menambah dan tidak mengurangi apapun. Hakim mengangguk. Saudara Arif, apakah benar malam itu Anda meninggalkan rumah untuk ikut truk sayuran ke pasar? Benar yang mulia, jawab Arif. Suaranya serak. Apakah sebelum berangkat Anda melihat ada pertengkaran antara ibu dan istri Anda? Arif menelan ludah. Ya, sedikit. Saya kira hanya seperti biasa. Tapi tatapan ibu malam itu berbeda. Ruangan hening. Hakim menatapnya lekat-lekat. Seperti apa berbeda? Arif menarik napas dalam. Matanya kosong, tapi tajam. Saya sempat merasa Maya ingin bicara, tapi saya terburu-buru pergi. Itu kesalahan terbesar saya. Yang mulia. Suara tangis lirih terdengar dari bangku keluarga korban. Arif menunduk. Bahunya bergetar, tapi ia berusaha melanjutkan. Saya tidak pernah menyangka. Kotak yang saya bantu angkat malam itu berisi jasad istri saya sendiri. Beberapa orang menutup wajah, ada yang terisak. Bahkan jaksa sempat menunduk sejenak, menahan emosi.
Hakim menatap Arif dengan nada lembut. Saudara Arif, kami tahu ini berat. Tapi satu pertanyaan lagi. Menurut Anda, apakah ibu Anda mampu melakukan hal itu sendiri? Arif terdiam lama. Matanya memerah, napasnya berat. Ia menatap kursi terdakwa. Di sana, ibunya menatap balik tenang, nyaris tanpa penyesalan. Ibu saya kuat, jawab Arif akhirnya. Terlalu kuat, bahkan untuk mengalahkan hatinya sendiri. Suara itu membuat ruangan sunyi total. Hakim mencatat sesuatu di berkasnya, lalu mengetuk palu. Cukup untuk hari ini. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan saksi tambahan dari pihak kepolisian. Petugas menggiring Siti Rukmini keluar ruangan. Namun sebelum pintu menutup, ia sempat menoleh ke arah anaknya. Arif, suaranya pelan, tapi cukup terdengar. Ibu tidak marah kau bicara. Ibu cuma ingin kau tetap milik ibu. Kata-kata itu menancap seperti duri di dada Arif. Ia jatuh terduduk, wajahnya tertutup tangan. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik lagi, membasahi halaman pengadilan. Dan di antara gemericik air, hanya satu hal yang tersisa di hati Arif, beban untuk tetap berdiri di sisi kebenaran, meski yang ia lawan adalah darahnya sendiri. Seminggu berlalu sejak sidang pertama, namun ketegangan belum juga reda. Pagi itu, halaman pengadilan negeri Banyumas kembali dipenuhi warga desa Limpakuwus. Sebagian datang karena penasaran, sebagian karena rasa marah yang belum tuntas. Di antara kerumunan, bisik-bisik kembali terdengar. Katanya hari ini polisi bakal bersaksi ya. Iya, katanya mereka nemuin darah di dapur dan rambut korban di meja kayu. Ya Allah, ngeri aku dengarnya. Suasana di ruang sidang pun terasa berat. Udara lembab, aroma kayu tua bercampur bau kertas dan keringat orang yang menahan tegang. Di kursi terdakwa, Siti Rukmini duduk seperti patung batu tenang, tanpa emosi. Tangannya tetap menggenggam kain batik yang sudah pudar warnanya. Di sisi lain, Arif Pratama menatap kosong ke depan. Ia tampak lebih kurus, lingkar matanya hitam. Tapi hari itu, ia memilih diam, hanya mendengarkan. Pukul 9 tepat, Hakim Ketua Nur Hadi mengetuk palu. Sidang lanjutan perkara atas nama terdakwa Siti Rukmini dibuka. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari pihak kepolisian dan dua warga desa. Jaksa Rahayu Setianingsih berdiri dan memanggil saksi pertama. Saksi dari Polsek Sumbang, Kompol Agus Santosa, silakan maju. Dacile, Kompol Agus melangkah mantap ke depan. Seragamnya rapi, wajahnya serius. Setelah bersumpah di atas Al-Quran, ia mulai memberi keterangan dengan suara tegas tapi tenang. Yang mulia, pada tanggal 13 Juni pagi, kami menerima laporan dari Terminal Bulu Pitu mengenai ditemukannya kotak styrofoam yang mencurigakan. Setelah dibuka, ternyata berisi potongan tubuh manusia. Berdasarkan pengakuan sopir truk, kotak tersebut dititipkan oleh seorang perempuan bernama Siti Rukmini, warga desa Limpakuwus. Indra, ruangan mulai gaduh. Hakim mengetuk palu, meminta ketertiban. Kompol Agus melanjutkan, kami kemudian menuju rumah terdakwa. Di sana kami menemukan beberapa bukti. Noda darah di lantai dapur, rambut panjang yang tersangkut di meja kayu, satu bilah golok dengan bercak merah, serta gelang perak yang diakui warga sebagai milik korban. Semua barang itu telah kami serahkan ke laboratorium forensik. Oh, jaksa bertanya, apakah ada yang janggal dari perilaku terdakwa saat pemeriksaan rumah? Kompol Agus mengangguk pelan. Ya, Yang Mulia. Saat kami datang, terdakwa sangat tenang, bahkan sempat menyilakan kami masuk dengan senyum tipis. Tidak ada tanda panik sedikit pun. Dan saat diinterogasi, awalnya menyangkal. Tapi setelah kami tunjukkan bukti-bukti, beliau akhirnya mengaku telah melakukan pembunuhan karena merasa cemburu dan takut kehilangan anaknya. Ayai, suara lirih terdengar dari barisan belakang. Beberapa warga menunduk, tak sanggup membayangkan betapa dinginnya hati seorang ibu yang membunuh menantunya sendiri. Selanjutnya, jaksa memanggil saksi kedua Burini, tetangga sebelah rumah Siti. Perempuan paruh baya itu melangkah pelan ke depan, wajahnya tegang. Ia bersumpah, lalu mulai bercerita. Malam itu hujan deras, tapi saya lihat lampu dapur Bu Siti menyala sampai larut. Biasanya jam 9 sudah mati. Saya juga lihat pagar rumahnya dikunci rapat, padahal biasanya cuma disangga batu.
Apakah ibu mendengar sesuatu? Tanya hakim. Bu Rini menunduk. Suaranya gemetar. Saya dengar suara seperti kursi terguling dan seseorang berteriak. Tapi saya kira cuma pertengkaran biasa. Ruangan sunyi. Semua mata menatap Bu Rini yang kini mulai menitikkan air mata. Kalau saya tahu malam itu, kalau saya tahu yang terjadi sekejam itu, saya pasti akan mengetuk pintu. Katanya lirih sambil mengusap air mata dengan kerudung. Jaksa kemudian memanggil saksi ketiga, Pak Rofi'i, pemilik warung kopi di ujung jalan. Saya juga lihat Bu Siti, pagi-pagi bawa kotak putih ke mobil truk. Waktu saya tanya isinya apa, dia bilang daging buat keluarga di kota. Wajahnya tenang sekali, bahkan sempat bercanda dengan sopir. Saya tidak menyangka. Sementara saksi berbicara, Siti Rukmini tetap diam. Wajahnya tak menunjukkan reaksi apapun, tapi sesekali matanya menatap ke arah Arif yang duduk menunduk. Pandangan itu tajam tapi sulit dibaca antara rindu, marah, atau penyesalan. Hakim mencatat semua kesaksian dengan teliti, lalu menutup sidang siang itu dengan suara berat. Kesaksian dari pihak kepolisian dan warga telah dicatat. Sidang berikutnya akan mendengarkan saksi tambahan dari pihak keluarga korban. Terdakwa tetap ditahan. One man. Begitu palu diketuk, suara ramai kembali pecah. Wartawan menyalakan kamera, warga berbisik, sebagian meneteskan air mata. Arif bangkit dari kursinya dengan langkah gontai, keluar tanpa menoleh ke belakang. Namun dari kursi terdakwa, suara pelan terdengar memanggil, Arif. Langkah Arif terhenti, tapi ia tak menoleh. Siti menatap punggung anaknya lama sekali, lalu berbisik, kau tetap anakku, meski dunia membenciku. Arif menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu, kata-kata itu bukan lagi bentuk cinta, melainkan belenggu terakhir dari ibu yang tak rela melepaskan. Di luar langit Banyumas mulai gelap lagi. Awan hitam menggantung rendah, seolah menandai bahwa badai dalam keluarga itu belum berakhir dan sidang berikutnya akan membuka luka yang lebih dalam lagi. Hari itu, suasana pengadilan negeri Banyumas terasa lebih tegang dari sebelumnya. Awan gelap bergelayut di langit, dan hujan tipis mulai turun ketika keluarga Maya Putri tiba. Wajah ayahnya, Pak Wiranto, terlihat keras dan penuh duka. Di sebelahnya, Bu Nur Hayati, Ibu Maya, menunduk dengan langkah berat, menggenggam foto putrinya yang sudah dibingkai dengan kain hitam di sudutnya. Di dalam ruang sidang, kursi kembali penuh. Suara berbisik-bisik terdengar di seluruh penjuru ruangan. Semua tahu, kesaksian keluarga korban hari ini akan menjadi momen paling emosional. Bahkan wartawan dari beberapa media lokal pun sudah siap dengan kamera di tangan. Ketika Siti Rukmini digiring masuk oleh dua petugas, suasana langsung sunyi. Wajahnya tetap datar. Kain batik tua itu masih ia bawa, digenggam di pangkuan seolah menjadi tameng dari semua pandangan kebencian yang tertuju padanya. Hakim Nur Hadi mengetuk palu 3 kali. Sidang perkara atas nama terdakwa Siti Rukmini dilanjutkan. Hari ini, kita akan mendengarkan kesaksian dari pihak keluarga korban, Maya Putri. Love you. Jaksa Rahayu Setianingsih berdiri, menatap sekeliling ruangan, lalu berkata, kami memanggil saksi pertama, Bapak Wiranto, ayah korban. Pak Wiranto berdiri pelan, langkahnya berat tapi tegas. Rambutnya yang sudah memutih sedikit basah oleh hujan. Ia duduk di kursi saksi, meletakkan foto Maya di atas meja depan, menghadap ke arah hakim. Dengan suara serak, ia memulai, Yang mulia, saya tidak datang ke sini untuk menangis. Saya datang untuk menegakkan keadilan bagi anak saya, Maya. Suara ruangan menjadi benar-benar hening. Bahkan napas orang-orang pun terdengar pelan. Sejak kecil, Maya anak yang sabar. Dia tidak pernah membalas kata-kata kasar siapapun. Waktu dia menikah dengan Arif, kami bahagia. Kami pikir, akhirnya dia punya keluarga yang menyayanginya. Tapi ternyata, cinta itu malah jadi jalan menuju kuburnya. Ia menoleh ke arah kursi terdakwa. Matanya menatap tajam Siti Rukmini. Bu Siti, saya tidak tahu apa salah anak saya. Tapi bahkan binatang pun tahu caranya menyayangi keluarganya. Kenapa ibu tega memperlakukan menantu seperti itu? Suara Pak Wiranto bergetar. Beberapa penonton menunduk, sebagian menangis diam-diam. Siti Rukmini tetap menatap lurus, tapi jemarinya menggenggam kain batik semakin erat.
Ibu bilang, semua ibu lakukan demi anak ibu. Lanjut Pak Wiranto. Tapi apa ibu pikir anak saya tidak punya orang tua? Tidak punya perasaan? Kami yang membesarkan Maya dengan cinta, harus menerima potongan tubuhnya dalam kotak. Ibu tahu rasanya melihat anak sendiri tinggal nama. Tiba-tiba suara tangis pecah di barisan depan. Bu Nur Hayati tak kuasa menahan diri. Ia berdiri sambil memegang foto Maya di dada. Suaranya parau, "Anakku, perempuan yang aku lahirkan dengan susah payah, yang selalu bilang ingin membahagiakan suaminya, malah mati di tangan ibunya sendiri." Tangisnya membuat banyak orang ikut terisak. Jaksa sempat menenangkan, tapi emosi sudah terlalu kuat. Hakim mengetuk palu beberapa kali. "Tenang, mohon semua tetap tenang." Namun tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Siti Rukmini berdiri dari kursinya. Wajahnya menegang, matanya tajam. "Jangan salahkan aku. Anakmu yang merebut anakku. Aku hanya ingin anakku kembali seperti dulu. Aku ibu. Aku hanya ingin Arif tidak melupakan aku." Suara itu bergema di ruangan. Warga berteriak kecil, sebagian bangkit dari kursi. Petugas segera menahan Siti agar duduk kembali. Arif yang sejak tadi menunduk kini berdiri gemetar. "Cukup, Bu." Baiklah, Suaranya serak tapi kita akan lantang. ulang penyelidikan "Cukup. di sini. Jangan lagi bicara seperti itu. Maya tidak pernah merebut siapapun. Motif Dia cuma dan ingin kita kronologi. bahagia." Mata Siti melebar. Air mata Kita mulai pertama dari kali awal. jatuh di Apa yang pipinya. terjadi? Tapi suaranya tetap keras. "Dia membuatmu menjauh dariku, Arif. Aku sendirian di rumah itu. Aku kehilangan semuanya." Arif berteriak, suaranya pecah. "Dan sekarang aku kehilangan Dan cari dua-duanya, pola dalam Bu. catatan ini. Istri saya mati dan ibu saya di penjara." Tangis Bu Nur Hayati semakin keras. Tubuhnya ditopang oleh suaminya. Hakim kembali mengetuk palu dengan suara keras. "Cukup. Pengadilan tidak tempat untuk melampiaskan emosi. Kami paham rasa duka masing-masing, Motif tapi takut kita harus kehilangan. kembali pada hukum dan bukti." Suasana perlahan mereda, tapi udara di ruangan itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Seolah setiap orang membawa beban yang sama, amarah, sedih, dan ketidakpercayaan. Sebelum keluar dari kursi saksi, Pak Wiranto menatap hakim lalu berkata pelan, "Yang mulia, saya tidak ingin balas dendam. Saya hanya ingin anak saya mendapatkan keadilan. Karena jika seorang ibu bisa membunuh menantunya tanpa rasa bersalah, maka dunia ini sudah kehilangan nuraninya." Desamlah, hakim menunduk, mencatat kalimat itu di berkasnya. Setelah saksi keluar, Siti Rukmini hanya duduk diam. Wajahnya kini tak lagi dingin, ada getir dan sesal yang samar. Arif menatap ibunya untuk terakhir kalinya hari itu. Di mata mereka berdua, hanya ada kehancuran cinta yang dulu mengikat kini berubah menjadi luka yang tak bisa disembuhkan oleh waktu. Sore itu, setelah sidang yang menguras air mata, hujan kembali turun deras di Purwokerto. Di halaman Untuk belakang malam Pengadilan Negeri Banyumas, Kita akan genangan jaga air memantulkan perimeter. cahaya lampu oranye dari pos penjagaan. Suasana sunyi, hanya terdengar tetes hujan jatuh ke seng tua di atap ruang tahanan. Arif Pratama berdiri di luar sel, mengenakan jaket abu-abu yang sudah basah. Matanya merah, bukan karena hujan, tapi karena terlalu banyak air mata yang tak tertahan sejak pagi. Ia menunggu izin untuk menjenguk ibunya. Petugas jaga, Bribtu Raka, menatapnya iba. "Mas Arif, cuma boleh 10 menit ya. Jangan terlalu lama." Arif mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak." Pintu besi berderit pelan ketika dibuka. Bau lembab langsung menyergap hidungnya. Di dalam, deretan sel kecil berbaris di bawah cahaya lampu kekuningan. Dari salah satu sel, Siti Rukmini duduk di lantai, bersandar pada dinding, menatap kosong ke lantai semen. Ketika mendengar langkah kaki, ia menoleh. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. "Ibu." Suara Arif lirih Kita harus nyaris temukan tak dia terdengar sebelum di dia antara melakukan lebih tetesan banyak air kerusakan. dari atap. Siti tidak menjawab. Ia hanya menatap wajah anaknya lama. Mata tuanya berkaca-kaca tapi tetap kuat. Arif mendekat ke jeruji. Tangannya meraih, tapi terhenti di udara. Ada jarak tak kasat mata di antara mereka, jarak yang diciptakan oleh dosa dan penyesalan. "Kenapa kau datang?" Suara Siti akhirnya terdengar, pelan tapi dingin. Arif menarik napas dalam. We have a warrant. "Karena aku masih anakmu, Bu. Dan karena aku harus bicara." Dakerus. Siti menunduk. "Aku dengar semuanya di sidang tadi.
Kau bicara melawan ibu. Kau memihak orang lain. Bukan orang lain, Bu. Jawab Arif dengan suara bergetar. Itu istri saya, Maya. Dia juga keluarga kita. Siti menggeleng pelan. Dia bukan keluarga. Dia orang yang membuatku kehilangan kamu. Arif menatap ibunya. Matanya memerah. Tidak, Bu. Ibu yang kehilangan aku karena ibu tidak mau melihat kenyataan. Ibu mencintai aku, tapi bukan dengan cara yang benar. Hening Sainak. Suara hujan di luar menjadi satu-satunya bunyi yang mengisi ruangan. Aku cuma ingin kamu tetap di rumah, kata Siti lirih. Aku kesepian sejak ayahmu pergi. Hanya kamu yang kupunya. Tapi sejak dia datang, rumah jadi asing. Kamu jarang bicara, jarang pulang. Aku takut, Arif. Takut sendirian. Arif menahan tangis. Bu, aku tidak pernah ingin meninggalkan ibu. Tapi cinta tidak bisa dibagi dengan cara seperti itu. Maya tidak pernah ingin menggantikan ibu. Dia cuma ingin dicintai seperti seorang anak. Air mata mulai jatuh di pipi Siti. Tangannya gemetar memegang jeruji besi. Aku menyesal. Baiklah, Tapi masukkan semuanya data sudah terlambat. Siapa? Setiap malam aku dengar suaranya Arif. Suara Maya memanggil dari dapur. Aku tak bisa tidur. Ia menatap mata anaknya dalam-dalam, lalu berbisik. Kau masih mau menemuiku setelah semua yang kulakukan. Arif menggigit bibir, lalu menunduk. Aku benci perbuatan ibu, tapi aku tidak bisa membenci ibu. Bagaimanapun, darahku ini dari ibu. Tangannya akhirnya menyentuh jeruji besi, dan di seberang sana, tangan Siti pelan-pelan menjangkau. Jari mereka bertemu dingin, basah, tapi nyata. Bu, kata Arif dengan suara pelan, aku akan terus datang. Aku ingin ibu bertobat. Aku ingin Maya tenang. Aku ingin ibu memohon ampun. Bukan pada aku, tapi pada Allah. Siti menatap wajah anaknya lama sekali. Dari matanya yang sayu, air mata jatuh membasahi pipinya. Aku sudah berdoa setiap malam, tapi setiap kali aku sebut nama Maya, rasanya dadaku terbakar. Aku tidak tahu apakah Tuhan mau memaafkan orang sepertiku. Arif menatap lembut. Tuhan lebih besar dari dosamu, Bu. Tapi ibu harus berhenti menyalahkan orang lain. Ibu harus mulai menyesali dari hati. Suasana kembali hening. Hujan di luar semakin deras, seperti ingin menutupi suara isak mereka. Waktu kunjungan hampir habis. Petugas mengetuk pintu, memberi tanda. Arif berdiri pelan, menatap ibunya terakhir kali. Bu, aku akan datang lagi minggu depan, katanya dengan suara lembut. Aku masih berharap ibu bisa memaafkan diri sendiri. Siti hanya mengangguk. Arif, katanya pelan sebelum anaknya pergi. Kalau nanti aku mati, jangan bawa aku pulang ke rumah itu. Biarkan dikubur jauh dari sana. Aku tidak sanggup menatap kebun singkong itu lagi. Arif berhenti di ambang pintu. Air matanya jatuh. Bu, aku tidak mau kehilangan ibu dua kali. Petugas menutup pintu besi dengan bunyi dentang berat. Suara itu menggema lama di lorong sempit ruang tahanan. Arif berjalan menjauh. Sementara di belakangnya, Siti Rukmini duduk memeluk kain batiknya erat. Menangis dalam diam untuk pertama kalinya. Bukan karena marah, tapi karena menyadari betapa cinta yang salah arah telah menghancurkan segalanya. Dan di luar sana, hujan masih turun tanpa henti, seolah langit pun sedang berkabung untuk ibu dan anak yang kini terpisah oleh dinding penjara dan oleh dosa yang tak bisa dihapuskan oleh waktu. Pagi itu, udara di Purwokerto terasa dingin menusuk tulang. Awan kelabu menggantung rendah, dan halaman pengadilan negeri Banyumas sudah dipenuhi warga sejak matahari belum tinggi. Mereka datang dari berbagai penjuru dari desa Limpakuus, dari pasar, bahkan ada yang menempuh perjalanan jauh hanya untuk menyaksikan akhir dari kisah yang telah membuat seluruh desa bergetar. Para wartawan berdiri berjajar di depan pintu sidang. Mikrofon, kamera, dan suara bisik-bisik menambah suasana tegang. Di antara kerumunan, wajah-wajah yang dulu penasaran kini tampak campur aduk antara simpati dan amarah. Hari ini hakim akan memutuskan, bisik seorang ibu. Katanya, tuntutannya seumur hidup. Tepat pukul 9, pintu ruang sidang utama dibuka. Suara derap sepatu petugas menggema di lantai kayu. Semua berdiri ketika majelis Hakim Nur Hadi memasuki ruangan. Di depan, Siti Rukmini digiring masuk. Kali ini, ia tampak lebih lemah. Rambutnya beruban, wajahnya pucat,
dan kain batik yang biasa ia genggam kini tampak kusam. Namun langkahnya tetap tegak. Arif duduk di kursi saksi. Ia menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Di sebelahnya, keluarga Maya Putri Pak Wiranto dan Bu Nurhayati sudah siap. Mata mereka sembab, tapi sorotnya tegas. Hakim membuka persidangan dengan suara mantap. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Siti Rukmini dinyatakan dibuka kembali. Hari ini, Majelis Hakim akan membacakan putusan berdasarkan hasil pemeriksaan, bukti, dan kesaksian yang telah disampaikan. Ruangan langsung senyap. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Jaksa Rahayu berdiri, membuka map tebal, lalu membacakan tuntutan terakhir. Yang mulia, berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, serta pengakuan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Maya Putri, kami menuntut terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup. Suara jaksa bergema keras, membuat beberapa warga bergumam lirih. Allahu Akbar. Siti Rukmini menunduk. Tak ada tangis, tak ada protes. Hanya wajah kosong yang sulit dibaca, entah pasrah, entah mati rasa. Hakim kemudian mulai membacakan pertimbangan hukum. Suaranya berat dan lambat. Majelis menilai bahwa tindakan terdakwa dilakukan dengan kesadaran penuh. Meskipun didorong oleh rasa cemburu dan ketakutan kehilangan anak, hal itu tidak dapat dijadikan alasan pembenar. Terdakwa telah merencanakan perbuatannya, menyiapkan alat, serta berusaha menghilangkan jejak dengan cara yang keji. Setiap kalimat terasa seperti batu yang dijatuhkan satu persatu. Arif menunduk lebih dalam. Bu Nurhayati mulai terisak. Sementara Pak Wiranto memejamkan mata, menahan emosi. Hakim melanjutkan. Namun majelis juga mempertimbangkan usia terdakwa, kondisi kejiwaan, serta penyesalan yang mulai ditunjukkan selama masa penahanan. Ia berhenti sejenak, menatap Siti Rukmini yang duduk diam. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek kemanusiaan dan keadilan, majelis hakim memutuskan, terdakwa Siti Rukmini dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. 3 kali palu diketuk. Suaranya memecah ruangan seperti petir di siang hari. Sebagian warga spontan mengucap, Alhamdulillah. Sebagian lagi terdiam. Arif memejamkan mata. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tak tahu apakah harus merasa lega atau hancur, karena di saat keadilan ditegakkan, ibunya juga resmi kehilangan kebebasannya selamanya. Di kursi terdakwa, Siti Rukmini tetap tidak menangis. Ia hanya menatap ke arah Arif. Tatapan itu panjang, penuh makna yang tak terucap. Bibirnya bergerak pelan, nyaris tak terdengar. Maafkan ibu. Arif membalas dengan tatapan penuh air mata. Ia tidak menjawab, hanya menunduk dan menatap lantai tempat semua kenangan baik dan buruk seolah terkubur bersama air matanya. Setelah sidang ditutup, warga mulai berhamburan keluar. Di luar gedung, wartawan menunggu di bawah gerimis. Pak Wiranto, apakah Anda puas dengan putusan ini? Tanya seorang jurnalis. Pak Wiranto mengangguk pelan. Kami tidak mencari kepuasan. Kami hanya ingin keadilan. Maya tidak akan kembali, tapi setidaknya kebenaran sudah berdiri di tempatnya. Bu Nurhayati memeluk foto putrinya sambil berbisik. Tidurlah tenang nak. Hukum sudah bicara. Arif melangkah perlahan keluar dari ruang sidang. Saat melewati halaman, beberapa warga desa menghampiri, sebagian menepuk bahunya pelan. Tabah ya Rif, ini bukan salahmu, kata seorang bapak tua. Arif mengangguk, matanya kosong. Saya hanya ingin semuanya selesai pak. Semoga ibu bisa menemukan jalan tobatnya. Dari kejauhan, mobil tahanan yang membawa Siti Rukmini mulai bergerak. Arif berdiri diam di tangga pengadilan, menatap mobil itu hingga hilang di tikungan. Hujan mulai turun deras lagi, membasahi bajunya. Tapi kali ini, ia tidak beranjak. Dalam hatinya, ada kelegaan kecil yang pahit. Keadilan memang telah ditegakkan, tapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Seorang istri di liang lahat, seorang ibu di balik jeruji, dan dirinya, yang kini harus belajar hidup dengan beban 2 kehilangan yang tak mungkin terhapus. Beberapa minggu setelah vonis dijatuhkan, desa Limpakuwus mulai kembali tenang di permukaannya. Tapi di balik setiap bisikan warga, nama Arif Pratama
masih jadi bayang-bayang Jadi yang kita tak pernah punya hilang. ini hasil dari Rumah lab kayu forensik. peninggalan ibunya kini berdiri kosong di tepi kebun Saya rasa singkong. tidak mungkin, Bapak. Dindingnya mulai berlumut, atap sengnya bocor, dan pagar bambunya rebah sebagian. Anak-anak yang lewat selalu berlari kecil, sambil berbisik, "Itu rumah Bu Siti. Rumah yang pernah ada kotak daging itu." Arif tak pernah kembali ke sana. Ia kini menumpang di rumah Pak Hadi, tetua desa yang juga teman lama almarhum ayahnya. Rumah itu sederhana, tapi hangat. Meski begitu, setiap malam Arif masih terbangun dengan mimpi buruk, suara Baiklah, hujan, suara kita akan panci mulai jatuh, penyelidikan di sini. dan wajah ibunya yang menatap kosong dari balik jeruji. Siang hari, Motif ia mencoba dan menenangkan kronologi. diri dengan bekerja di sawah milik Pak Hadi. Keringat mulai dari bercampur awal. lumpur menjadi Apa yang caranya terjadi? untuk melupakan. Tapi setiap kali ia melewati pasar atau musala, orang-orang akan menatapnya sekilas, lalu berpaling cepat. Ada yang berbisik, Kami perlu memeriksa ada yang alibi hanya mereka. menunduk. "Itu enak, Ya, Bu dan cari Cici." pola dalam catatan. Kasihan, tapi tetap saja, darahnya darah pembunuh. Kata-kata itu menusuk seperti duri. Arif hanya bisa tersenyum hambar dan berlalu. Ia tahu, sebagian warga tidak bermaksud jahat, tapi stigma sudah melekat seperti bayangan yang tak bisa dihapus. Sore Motif itu, takut kehilangan. ketika azan asar berkumandang, Arif berjalan ke musala kecil di tanjakan tempat ia dulu sering salat bersama Maya. Di sana, Kiai Hasan, imam kampung yang lembut tutur katanya, sedang menyapu halaman. "Datang lagi, Rif?" tanya Kiai dengan senyum hangat. Arif mengangguk pelan. "Saya cuma ingin tenang, Kiai. Setiap malam rasanya dada ini sesak. Saya masih dengar suara Maya dalam mimpi." Kiai Hasan berhenti menyapu, menatapnya dalam. "Nak, suara itu bukan untuk menakutimu. Kadang orang yang kita periksa di sana. cintai datang bukan Hati-hati. untuk menghantui, tapi untuk mengingatkan agar kita tidak menyerah." Arif terdiam lama. Kalimat itu seperti angin sejuk di kepala yang panas. "Kalau begitu," bisiknya, "saya harus terus hidup ya, Kiai." "Tentu," jawab Kiai Hasan lembut. "Dosa ibumu bukan dosamu. Tapi kalau kamu membiarkan hatimu tenggelam dalam sedih, itu juga bentuk kematian." Malamnya, Arif duduk di beranda rumah Pak Hadi, memandang ke arah rumah ibunya yang gelap di kejauhan. Untuk malam ini, Suara jangkrik dan desir angin kita malam akan menemani jaga pikirannya yang perimeter. kusut. Ia teringat masa kecilnya ibunya menjemur singkong, menenun sarung, atau menidurkannya di pangkuan sambil bercerita tentang kesabaran. Siapa sangka, perempuan yang dulu mengajarinya tentang kasih, akhirnya tersesat dalam cinta yang salah arah. Beberapa hari kemudian, Arif mencoba bekerja di bengkel kecil milik Selamat malam, temannya, tim. Samsul. Kita berada di Awalnya lokasi. Samsul sempat ragu, takut pelanggan menjauh kalau tahu siapa Arif. Tapi akhirnya ia luluh. "Udahlah, Arif. Orang boleh ngomong apa aja. Yang penting, kau jujur dan kerja keras. Aku kenal kau sejak kecil." Kalimat sederhana itu membuat Arif hampir meneteskan air mata. Hari-hari berjalan perlahan. Tangan Arif mulai terbiasa dengan oli dan bau besi. Setiap kali ada motor yang hidup lagi setelah diperbaiki, ia merasa seperti memperbaiki sedikit bagian dari dirinya sendiri. Kadang, beberapa warga mulai datang tanpa takut. Seorang ibu yang motornya mogok bahkan berkata kita harus lirih, temukan dia sebelum "Terima dia kasih, melakukan lebih Nak. banyak kerusakan." Kau baik sekali. Tidak seperti yang orang bilang." Ucapan kecil itu cukup membuat dadanya hangat, seperti sinar matahari yang muncul setelah hujan panjang. Namun, setiap malam, kesepian masih datang. Di kamarnya yang sempit, Arif sering membuka kitab kecil yang ditinggalkan Maya, buku doa harian yang dulu mereka baca bersama. Di halaman terakhir, Maya pernah menulis, "Jika suatu hari aku tiada, jangan berhenti hidup karena aku. Hidupmu adalah bukti bahwa cinta tidak selalu berakhir dengan kematian." Arif menatap tulisan itu lama, lalu menutup buku itu perlahan. "Maya," bisiknya lirih, "aku masih hidup, meski luka ini tak pernah sembuh." Sebelum tidur, ia menatap langit malam dari jendela. Bintang-bintang tampak redup tertutup awan, tapi ada satu bintang yang tetap berkelip samar. "Mungkin itu kau, Maya," katanya pelan, tersenyum tipis. Beberapa minggu kemudian, Arif mulai rutin ikut ronda malam bersama pemuda desa. Awalnya mereka canggung, tapi ketika Arif memukul kentongan tanda pergantian jam, suasana menjadi cair. Cong, cong, cong. Suara kayu Saya tidak bergema yakin apa di yang udara terjadi di dingin, sini. membawa rasa lega aneh di dadanya. Bagi warga, mungkin Arif masih anak Bu Siti, tapi bagi dirinya sendiri, malam itu ia tahu satu hal pasti.
Ia bukan lagi korban dari masa lalu, melainkan orang yang berjuang untuk menebusnya dengan cara hidup yang benar. Di kejauhan, rumah kayu tua milik ibunya tetap berdiri dalam gelap. Tapi di hati Arif, sebuah pintu kecil sudah terbuka menuju pengampunan. Meski perlahan, 3 bulan setelah vonis dijatuhkan, pagi di Purwokerto terasa lembab dan sunyi. Siapa? Kabut tipis turun dari bukit, menutupi atap rumah dan pohon-pohon jati di kejauhan. Di jalan menuju Lapas Banyumas, langkah Arif Pratama terdengar pelan tapi mantap. Di tangannya, ia membawa sebungkus nasi megono dan selembar surat yang sudah lama ia tulis tapi belum sempat ia berikan. Hari itu, ia datang untuk menjenguk ibunya, mungkin untuk terakhir kalinya. Sejak terakhir bertemu di ruang tahanan, ia tidak pernah lagi melihat wajah sang ibu secara langsung. Hatinya berdebar, tapi juga pasrah. Ia tahu, tidak semua luka bisa disembuhkan, tapi mungkin beberapa bisa diredakan. Ketika pintu besi terbuka, Siti Rukmini sudah menunggu di meja kecil ruang kunjungan. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Pipi tirus, rambut memutih, tapi tatapan matanya tidak lagi dingin seperti dulu. Ada lembut yang samar seperti seseorang yang telah lelah berperang dengan dirinya sendiri. "Assalamualaikum, Bu," sapa Arif pelan. Siti tersenyum tipis. "Waalaikumsalam, Nak. Aku senang kamu datang." Arif duduk. Untuk beberapa saat, mereka hanya diam. Hening itu bukan lagi hening yang menakutkan, melainkan keheningan yang penuh penyesalan. "Aku sering mikir, Bu," kata Arif lirih. "Seandainya malam itu ibu memilih diam, mungkin Maya masih hidup. Mungkin kita masih bisa makan bersama di dapur kecil itu." Siti menunduk. Tangannya menggenggam kain batik lusuh yang kini warnanya hampir pudar. "Aku tahu, Nak. Aku sudah berdoa setiap malam. Setiap kali hujan turun, aku teringat suara langkah Maya. Aku berharap Tuhan menghapus dosaku. Tapi aku tahu, ampunan itu harus dimulai dari memaafkan diri sendiri." Arif mengeluarkan surat dari saku bajunya. "Ini surat dari Kiai Hasan. Beliau titip untuk ibu." Siti membuka surat itu perlahan. Tulisan tangan sang kiai halus dan tenang. "Bu Siti, setiap dosa punya jalan pulang. Tidak ada hati yang terlalu gelap untuk disinari cahaya Allah. Menyesal bukan akhir, tapi awal dari perjalanan menuju ampunan." Siti membaca dengan mata berkaca-kaca. "Aku tak pantas diberi nasihat seindah ini," gumamnya. "Beliau bilang," sambung Arif, "ibu masih punya kesempatan. Kalau ibu benar-benar bertobat, Allah akan mendengarkan." Siti menatap anaknya lama sekali, lalu berkata lirih, "Kau tahu, Arif, aku dulu berpikir, dengan membunuh Maya aku menyelamatkanmu. Tapi yang sebenarnya kulakukan adalah menghancurkan semuanya termasuk hatiku sendiri." Arif menunduk, air matanya jatuh. "Aku tahu, Bu. Aku sudah berhenti membenci. Aku cuma ingin ibu tahu aku sudah memaafkan." Siti terdiam. Bibirnya bergetar, lalu pecah tangis untuk pertama kalinya di hadapan anaknya. Tangis yang bukan lagi karena marah, tapi karena penyesalan yang benar-benar lahir dari dalam jiwa. "Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah tetap jadi anakku meski ibu bukan ibu yang baik." Arif memegang tangannya dari balik meja. "Bu, ibu tetap ibuku. Dulu ibu mengajarkan aku syalat, sabar dan kasih sayang. Aku percaya di dalam hati ibu masih ada kebaikan itu." Petugas mulai memberi tanda bahwa waktu kunjungan hampir habis. Arif berdiri, menatap ibunya terakhir kali hari itu. "Saya mau pulang ke desa, Bu. Saya mau lanjut kerja, bantu warga, dan saya mau hidup seperti yang Maya harapkan." "Endisa." Siti tersenyum, air mata menetes lagi. "Pergilah, Nak. Bawalah doa ibu bersamamu." Arif menunduk, mencium tangan ibunya di atas meja besi itu. "Doakan saya juga, Bu. Semoga Allah menguatkan kita berdua." Saat ia melangkah pergi, Siti menatap punggung anaknya dengan mata yang kini penuh harapan. "Arif," panggilnya lirih. Arif berhenti, menoleh. "Kalau nanti hujan turun, ingat, ibu akan berdoa di balik jeruji. Semoga setiap tetes air yang jatuh membasuh luka hatimu." "Oh." Arif menunduk, tersenyum, lalu melangkah keluar. Di luar, hujan memang mulai turun. Ia berdiri sejenak di bawahnya, membiarkan air menetes di wajah. Ada perih, tapi juga rasa lega.
Di jalan pulang ke desa, ia menatap langit kelabu dan berkata dalam hati, "Maya, ibu, dua perempuan yang paling kucintai telah mengajariku arti kejujuran dan pengampunan. Mungkin hidup tidak bisa diulang, tapi aku bisa belajar untuk tidak mengulang kesalahan yang sama." Ore, sesampainya di desa Limpakuus, Arif berhenti di depan rumah ibunya. Ia menatap rumah tua itu lama, lalu menancapkan papan kayu bertuliskan, "Rumah ini dulu saksi dosa. Semoga kini jadi tempat doa." Sore itu, di bawah hujan yang lembut, Arif menatap ladang singkong yang basah. Udara segar terasa menembus paru-parunya. Ia tahu luka itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi kini, luka itu sudah berubah menjadi doa-doa untuk ampunan, untuk ketenangan, dan untuk semua hati yang pernah tersesat dalam cinta yang salah arah. Sahabat pendengar, kisah Arif dan ibunya mengingatkan kita bahwa cinta yang berlebihan tanpa keikhlasan bisa menjadi bencana. Keadilan mungkin terasa pahit, tapi dari kepahitan itulah lahir pengampunan sejati. Hidup tidak selalu memberi kita kesempatan kedua, tapi hati yang tulus selalu bisa menemukan jalan pulang. Jangan lupa, setiap luka yang diserahkan kepada Tuhan akan berubah menjadi cahaya penuntun bagi jiwa.